Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas tokoh jahiliyah yang bernama Al-Walid bin Al-Mughirah. Kalau teman-teman membaca Sirah Nabawiyah karya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri ini, maka teman-teman akan menemukan sebuah peristiwa bahwasanya Mekah itu pernah terjadi banjir bandang hingga akhirnya Ka'bah itu hampir rubuh. Nah, orang-orang Quraisy ini berpikir bahwasanya Ka'bah ini harus direnovasi. Namun, merenovasi Ka'bah ini tidak boleh dengan harta yang haram, harus dengan harta yang halal. Sebagaimana tidak boleh uang dari ribawi, perzinahan, ataupun pencurian, karena mereka ini masih mengingat dengan peristiwa Abrahah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Abrahah ini dia adalah seorang raja berasal dari Yaman. Nah, Abrahah ini pernah membuat sebuah gereja, yaitu yang bernama Gereja Qulais. Namun gereja yang dia buat itu ternyata tidak banyak jemaah, karena jemaah itu lebih banyak datang ke Mekah, yaitu mengunjungi Ka'bah. Nah, Abrahah ini merasa harus menghancurkan Ka'bah karena agar jemaah haji itu pindah ke jemaah dia untuk mengunjungi gerejanya. Nah, pada saat itu Abrahah ini ingin mendekati Ka'bah, lalu Allah binasakanlah Abrahah ini dengan diturunkannya burung yang membawa batu dari api neraka, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Fil. Nah, orang-orang Quraisy ini masih sangat mengingat peristiwa Abrahah yang ingin menghancurkan Ka'bah, sehingga pada saat itu, saat mereka ingin merenovasi lagi Ka'bah, mereka berpikir kalau saja Abrahah ingin mendekati Ka'bah, Allah binasakan, bagaimana lagi kita yang ingin menghancurkan kemudian merenovasinya. Setelah harta semua terkumpul, lalu orang-orang itu tidak ada yang berani untuk merenovasi Ka'bah, hingga muncullah sosok yang bernama Al-Walid bin Al-Mughirah. Dia inilah yang memulai untuk menghancurkan dinding-dinding Ka'bah, kemudian tidak ada yang membantunya, sampai-sampai dia berkata kepada Quraisy, "Hai Quraisy, bantulah aku." Lalu orang-orang Quraisy itu menjawab, "Tidak, sampai kami melihat apakah engkau masih hidup atau tidak besok." Kemudian di keesokan harinya Al-Walid bin Al-Mughirah ini memulai lagi pekerjaannya itu. Lalu barulah orang-orang Quraisy itu membantu Al-Walid bin Al-Mughirah. Nah, setelah Ka'bah berhasil direnovasi, lalu orang-orang Quraisy itu berpikir, siapakah orang yang pantas untuk menyimpan Hajar Aswad, karena mereka itu berpikir ini adalah suatu kemuliaan yang bagaimana itu pasti bisa dikenang, sebagaimana kita masih mengenang peristiwa ini gitu. Mereka ini ingin mengambil kemuliaan tersebut agar dapat dikenang oleh orang-orang. Dan mereka pun membuat suatu keputusan, siapapun orang yang pertama masuk dari gerbang Mekah, maka itulah orang yang akan menyimpan Hajar Aswad. Dan subhanallah, orang yang pertama datang melalui gerbang itu adalah Nabi Muhammad SAW. Maka kaum Quraisy itu serentak berkata, "Muhammad, orang yang dapat dipercaya, kami telah ridho." Jadi ini tuh orang-orang Quraisy itu sudah diberikan kepercayaan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah orang yang benar-benar terpercaya. Jadi subhanallah, orang-orang Quraisy ini mengakui kejujuran Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana setelah kejadian itu, lalu Nabi Muhammad SAW itu meminta seluruh kepala sukunya itu untuk memegang kain, sehingga kemuliaan Hajar Aswad ini dapat didapatkan oleh semua pemimpin sukunya. Pada saat Nabi Muhammad SAW sudah diutus menjadi seorang nabi, orang-orang Quraisy ini apabila sudah datang bulan haji, mereka itu ketakutan. Mereka takut kalau Nabi Muhammad SAW itu dakwah ke para pengunjung. Karena mereka sebagaimanapun benci kepada Nabi, mereka itu tetap mengakui kejujuran Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana mereka mengetahui bahwasanya ciri fisik Nabi Muhammad SAW itu sempurna, kalau Nabi berbicara itu yang jujur. Nah, mereka ini takut kalau Nabi itu berdakwah, maka para pengunjung itu takut masuk Islam. Lalu orang-orang Quraisy itu mencari cara pada saat musim haji itu bagaimana agar Nabi Muhammad itu tidak berdakwah kepada para pengunjung yang mau ke Mekah.
Nah, lalu orang-orang Quraisy ini mengutus Al-Walid bin Al-Mughirah untuk menanyakan beberapa hal kepada Nabi Muhammad SAW. Walid bin Al-Mughirah ini menanyakan beberapa hal kepada Nabi Muhammad SAW yang kurang lebih isinya seperti ini. Hai Muhammad, bagaimana kalau kalian menyembah Tuhan kami selama 1 hari, kemudian kami menyembah Tuhan kalian selama 1 hari? Lalu kata Nabi SAW, tidak. Lalu bagaimana kalau kalian menyembah Tuhan kami selama 1 bulan, lalu kami menyembah Tuhan kalian selama 1 bulan? Kata Nabi, tidak. Lalu bagaimana kalau kalian menyembah Tuhan kami selama 1 tahun, kemudian kami menyembah Tuhan kalian selama 1 tahun? Kata Nabi, tidak. Lalu Al-Walid bin Al-Mughirah ini menanyakan yang terakhir, yaitu bagaimana kalau kami menyembah Tuhan kalian selamanya, lalu kalian menyembah Tuhan kami hanya sekejap saja? Kata Nabi SAW, tidak. Lalu Al-Walid bin Al-Mughirah ini turunlah ayat, yaitu surat Al-Kafirun, yaitu surat yang paling favorit setelah Qul a'udzu birabbin nas dan Qul huwallahu ahad, yaitu surat yang paling favorit pada saat kita sholat. Saya akan membacakan surat Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abattum. Dan aku tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, ayat ini turun setelah pertanyaan Al-Walid bin Al-Mughirah kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Walid bin Al-Mughirah ini wafat dalam keadaan kafir, namun dia ini memiliki seorang anak yang bernama Khalid bin Walid. Nah, Khalid bin Walid ini mendapat julukan dari Nabi SAW itu pedang Allah yang terhunus, karena dia ini semasa hidupnya itu mengikuti banyak peperangan, sampai-sampai ada seorang sahabat berkata, tidak ada lagi seorang ibu yang bisa melahirkan anak seperti Khalid bin Walid, karena Khalid bin Walid itu memiliki pengalaman, bahkan dia adalah pemimpin perangnya muslimin. Nah, namun pada saat di akhir hidupnya itu Khalid bin Walid itu wafat di atas ranjangnya. Lalu Khalid bin Walid berkata, sungguh aku mengikuti peperangan dalam hidupku, namun mengapa aku mati dalam keadaan seperti ini? Lalu seorang sahabat menghibur, engkau adalah pedang Allah yang terhunus. Allah tidak ingin pedangnya itu dipatahkan oleh orang kafir. Itulah sedikit kisah tentang Al-Walid bin Al-Mughirah. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.